Shalom bagi kita semuanya, salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam firman menyapa HKBP Petojo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, Kamis 7 Juli 2022, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami ingin menjadikan firman-Mu akan menjadi panduan dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, buka hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam 1 Samuel 2 ayat 8. Firman Tuhan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan ia mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang tidak menginginkan hidup berada dalam keterpurukan. Setiap manusia tidak ada yang menginginkan hidupnya berada dalam keterpurukan. Tetapi sekalipun kita tidak menginginkan hidup yang berada dalam keterpurukan, tetapi sering sekali keterpurukan itu melanda dalam kehidupan kita. Sering sekali keterpurukan itu terjadi dalam hidup kita. Untuk itu, dalam firman Tuhan menyapa kita pada saat ini, kita harus mampu menilai juga bagaimana hidup yang penuh dengan keterpurukan itu, dan apa yang kita pikirkan ketika keterpurukan itu terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang yang percaya tentunya kita harus memahami bahwa hidup ini merupakan suatu langkah atau merupakan proses yang harus kita jalani. Namun harus ada menjadi satu kepastian bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah sepengetahuan dan seizin Tuhan. Sehingga ketika kita berada dalam keterpurukan, tentunya kita harus memahami bahwa Allah itu tahu, Allah itu bisa mengetahui, Allah itu mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan demikian, bahwa ketika keterpurukan terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak hanya galau begitu saja, tetapi kita harus mampu menyerahkannya dan memberitahu kepada Sang Kuasa, Tuhan yang Maha Penyayang. Dalam firman Tuhan pada saat ini, kita harus mampu juga memahami bahwa Tuhan selalu punya rencana dalam setiap hal yang kita alami, dan Dia selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Dan kita harus mampu juga memahami bahwa rencana Tuhan akan indah pada waktunya. Sekalipun kita harus menghadapi banyak cobaan, sekalipun kita harus banyak menghadapi kegalauan, keterpurukan, namun satu hal yang pasti bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengarahkan kita kepada suatu paradigma bagaimana Allah memandang hidup kita. Dalam firman Tuhan saat ini digambarkan dengan pengalaman Hana yang sangat bersukacita karena Tuhan mendengar dan mengabulkan doanya, yaitu untuk memperoleh keturunan. Bagi Hana bahwa itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin, oleh karena sudah lama dia menantikan keturunan. Namun dalam firman Tuhan diingatkan kembali bagaimana Tuhan memberikan anugerah yang sangat luar biasa kepada Hana melalui seorang anak yang diberi nama Samuel. Hal ini juga menjadi semangat bagi kita ketika kita mempunyai suatu keterpurukan, mempunyai suatu masalah, tapi dengan penuh keyakinan Tuhan akan mengangkat kita dari keterpurukan itu dengan menganugerahkan sesuatu hal yang akan kita butuhkan, sekalipun itu bagi kita tidak mungkin.
Saudara-saudara yang terkasih, pengalaman Hana pada saat itu yang menantikan seorang anak. Bahkan dia dalam kehidupan bermasyarakat, dia sudah kena cemooh, dia sudah menerima menghadapi berbagai hinaan, berbagai hal yang melukai hatinya. Tapi Tuhan menegakkan Hana dan mengangkat Hana dari keterpurukan, dan Tuhan tidak membiarkan Hana terpuruk begitu saja, sehingga keterpurukan Hana diangkat oleh Tuhan melalui memberikan anak. Dalam hal ini kita jelas dan kita sungguh memahami bahwa segala sesuatunya bersumber dari Allah. Maka dalam firman Tuhan pada saat ini dikatakan Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruh daratan. Saudara-saudara yang terkasih, dengan firman Tuhan pada saat ini, bahwa kita harus memaknai juga bahwa Tuhanlah yang mempunyai segala sesuatunya. Sekalipun manusia tidak mampu memikirkan apa yang akan terjadi di hari esok, tetapi ketika keyakinan itu tumbuh dalam kehidupan kita, maka di luar pemikiran manusia itu akan terjadi ketika kita berserah kepada Tuhan. Sebab Dialah yang mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruh daratan. Seluruh yang ada di bumi ini adalah di bawah kekuasaan Tuhan semata. Saudara-saudara yang terkasih, untuk itu dalam firman Tuhan diajarkan kepada kita, sekalipun kita tidak mengetahui apa yang terjadi dalam hidup kita di hari esok, untuk itu dituntut pada saat ini melangkah ke depan, memasuki hari esok. Jangan ada keraguan, tapi harus mampu kita memberikan satu kepastian, sebab rencana Tuhan akan indah pada waktunya. Dituntut kepada kita sekarang bagaimana kita meyakini rencana-rencana Tuhan, sekalipun menjalankan atau merebut atau mendapatkan rencana Tuhan itu, atau menantikan rencana Tuhan itu penuh dengan suatu proses. Dan ketika proses ini berjalan dalam hidup kita, kadang proses ini berbau dengan keterpurukan, kadang proses ini penuh dengan penderitaan, kadang proses ini penuh juga dengan sukacita. Namun dalam hal ini kita dituntut ketika kita mampu mengenal bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan ini, semua yang terjadi di dalam dunia ini adalah seizin Tuhan. Maka tugas orang-orang yang percaya mampu menyerahkan dirinya, mampu mengenal Tuhan yang Maha Kuasa, mampu mengenal betapa besar kasih Tuhan, dan betapa kita harus memahaminya bahwa rencana Tuhan akan selalu indah pada waktunya. Tanggung jawab kita mampu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kepada Yesus Sang Empunya Kerajaan. Kita mampu mengenal kuasa Tuhan akan melebihi segala sesuatunya. Sekalipun kita tidak mampu memikirkan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita untuk mengangkat keterpurukan, tetapi di dalam penyerahan diri kita, Tuhan akan mampu mengangkat segala keterpurukan yang membuat kita tercela, yang membuat kita semakin hina di tengah-tengah dunia ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Melalui firman menyapa. Untuk itu Tuhan kami memohon bahwa sesungguhnya rencana Tuhan akan indah pada waktunya. Tetapi ajar kami Tuhan untuk mampu menghadapi proses yang Kau berikan buat kami. Dan kami harus mampu melihat apa yang kami alami dalam hidup ini. Dan kami lihat dari sudut pandang Allah, sehingga itu menjadi semangat-semangat yang baru dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami. Tolong Kau berkati kami Tuhan. Tolong Engkau sertai kami Tuhan. Tolong Engkau lindungi kami Tuhan, agar senantiasa semua pekerjaan kami menjadi sukacita buat kami dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.